Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai PSAK 110 nih, mengenai laporan keuangan konsolidasian. Jadi, kalau suatu perusahaan itu mengendalikan perusahaan lain, maka perusahaan tersebut tuh wajib bikin yang namanya laporan keuangan konsolidasian, di mana seolah-olah semua perusahaan anak dan induk itu menjadi satu kesatuan perusahaan. Nah, PSAK ini tuh ngejelasin kapan laporan konsolidasi harus dibuat, terus juga apa itu pengendalian, cara menilai apakah suatu perusahaan itu ngendalin perusahaan lain atau bukan, terus juga aturan akuntansinya dalam menyusun laporannya kayak gimana, pengecualian bagi entitas investasi itu apa aja, terus juga PSAK ini tuh nggak ngebahas mengenai business combination dan juga perhitungan goodwill, karena udah dibahas di, PSAK 103 sebelumnya. Nah, PSAK 110 ini hanya berlaku untuk semua entitas induk, artinya perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain wajib menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasian, terkecuali program imbalan kerja dan juga entitas induk investasi. Nah, dalam pengendalian ini, pengendalian itu menentukan apakah suatu investor tuh adalah entitas induk atau bukan nih. Jadi investor itu mengendalikan investasi jika memenuhi syarat, punya kekuasaan. Dapetin berhak atau hasil yang berubah-ubah, dapetin laba, rugi, atau dividen, dapat imbal hasil lah. Terus juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil tersebut. Kalau kekuasaan itu adalah kemampuan investor untuk mengarahkan aktivitas terpenting suatu entitas yang mempengaruhi hasil keuangan. Jadi beda antara pengendalian dan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan itu kita benar-benar ngontrol seluruh aktivitas yang terpenting dalam suatu entitas gitu. Nah, investor dikatakan memiliki kekuasaan jika dia punya hak yang berlaku saat ini untuk mengatur aktivitas penting, terus juga punya kekuasaan dari hak suara, terus kalau ada beberapa investor dengan hak berbeda, maka investor yang mengendalikan aktivitas paling berpengaruh, itu disebut memiliki kekuasaan. Nah, investor tetap bisa punya kekuasaan, meski pihak lain tuh ikut berpartisipasi gitu. Nah, hak protektif, itu tuh nggak nunjukin kekuasaan, jadi nggak berarti mengendalikan hak protektif. Nah, imbal hasil adalah hasil keuangan investor yang bisa berubah, untung atau rugi gitu. Terus juga ini ada persyaratan akuntansinya di mana, entitas induk tuh nyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi yang sejenis dan juga konsolidasi dimulai saat pengendaliannya diperoleh nih, akhir saat pengendaliannya hilang. Terus ada kepentingan non pengendali di mana kepentingan pihak lain disajikan di equity terpisah dari ekuitas induk. Jadi, non controlling interest. Terus juga perubahan kepemilikan yang enggak menghilangkan pengendalian itu dicatatnya sebagai transaksi equity aja. Nah, kita terjadi kehilangan pengendalian ketika induk tuh, ngapus aset dan liability anak, terus juga ngakui sisa investasi pada nilai wajar, terus ngakui laba atau rugi akibat hilangnya pengendalian. Nah, ini penentuan apakah entitas investasi atau bukan. Jadi, entitas investasi menghimpun dana dari investor yang untuk dikelola, tujuannya hanya untuk investasi, nilai kinerja investasi, terus juga ciri umumnya itu punya lebih dari satu investasi, lebih dari satu investor, investornya punya bukan pihak berelasi, terus kepemilikannya berbentuk equity. Nah, ini ada pengecualian di mana entitas investasi umumnya nggak ngelakuin konsolidasi. Pengecualiannya jika entitas anak bukan entitas investasi dan juga entitas induk itu dari entitas investasi tapi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya. Nah, ini ada istilah-istilah. Jadi, aktivitas relevan itu kegiatan perusahaan yang paling penting, terus juga entitas anak itu yang dikendalikan, kalau induk itu yang mengendalikan, kalau entitas investasi yang mengelola dana investor. Kekuasaan itu hak atas mengatur aktivitas penting, kalau pengendalian, investor punya kuasa, bisa dapat hasil, terus juga bisa mempengaruhi hasil tersebut. Terus ada hak pencabutan, yaitu hak untuk mencabut wewenang keputusan, hak protektif, hak untuk melindungi kepentingan, terus juga kelompok usaha, yaitu entitas induk beserta seluruh entitas anaknya. Kepentingan dan pengendali, non-controlling interest, yaitu bagian kepemilikan di entitas anak yang bukan milik entitas induk. Terus juga laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan keuangan gabungan. Nah, ini ada pedoman penerapan PSAK seperti yang bisa dibaca. Terus juga di sini, masih sama tentang kekuasaan seperti tadi, dan juga di sini, ada contoh penerapannya. Jadi, misal nih 2 investor bikin satu perusahaan untuk produk medis nih. Kalau investor A di R&D-nya dan investor B di produksi dan pemasarannya, karena 2 tahap ini sama-sama penting, maka tetap harus ditentuin nih, tahap mana paling ngaruh ke keuntungan. Nah, untuk nentuin siapa yang punya kekuasaan, maka pertimbangannya tuh tujuan dan desain perusahaannya tuh kayak gimana, faktor utama penentu laba dan nilai produknya itu gimana, terus juga seberapa besar pengaruh keputusan masing-masing, terus seberapa besar resiko dan hasil yang diterima investor, dan tingkat ketidakpastian dan usaha, terus siapa yang mengendalikan produk setelah tahap pengembangan berhasil. Maka, kalau udah memenuhi hal ini, maka disebut sebagai yang pemegang kekuasaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, sekarang kita masuk ke aktivitas relevan dan arah aktivitas relevan. Ini menjelaskan tentang uh, aktivitas relevan itu merupakan aktivitas yang mempengaruhi hasil keuangan dan operasional perusahaan atau investor, seperti penjualan, pembelian barang, pengelolaan aset, pengembangan produk, dan penentuan struktur pendanaan. Keputusan yang berkaitan dengan aktivitas ini itu meliputi anggaran operasional, pemilihan manajemen manajemen kunci, serta pengelolaan hubungan kerja,
Jika lebih dari satu investor dapat mengarahkan aktivitas serapan pada waktu yang berbeda, maka investor yang dimiliki pengaruh terbesar terhadap hasil keuangan akan dianggap memiliki kekuasaan. Lalu kita masuk ke hak yang memberikan investor kekuasaan atas investi. Siapa sih hak yang bisa memberikan investor ini kekuasaan atas investi ini tuh? Uh, menjelaskan untuk memiliki kekuasaan atas investi, investor itu harus memiliki hak yang memberikan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan seperti hak suara, hak untuk menunjukkan manajemen kunci, atau hak untuk mengarahkan keputusan penting lainnya. Kekuasaan itu biasanya bisa didapatkan baik secara individual atau kombinasi dengan hak lainnya. Jika hak suara tidak cukup signifikan, pengaturan kontraktual juga harus dipertimbangkan. Beberapa indikator seperti adanya hubungan dekat antara manajemen investor dan investi atau ketergantungan investi pada investor untuk dana atau operasional bisa menunjukkan bahwa investor itu memiliki lebih dari sekedar kepentingan pasif dan dengan demikian memiliki kekuasaan. Lanjut kita masuk ke hak substantif. Hak substantif itu apa sih? Itu merupakan hak yang memberikan pemegangnya kemampuan nyata untuk mengambil keputusan penting dalam suatu perusahaan atau investasi, agar hak ini itu dianggap substantif. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada hambatan yang menghalangi pemegang hak untuk menggunakannya. Apakah hak itu dapat dijalankan bersama-sama dengan pihak lain, dan apakah pemegang hak akan dapat mendapatkan keuntungan dari pelaksanaannya. Hak tersebut baru dianggap substantif jika dapat digunakan ketika keputusan penting tentang arah bisnis atau aktivitas investasi perlu diambil. Nah, kita masuk ke hak protektif. Hak protektif itu adalah hak yang dirancang untuk melindungi aktivitas investor yang hanya kekuasaan untuk mengendalikan aktivitas investornya. Memiliki hak proteksi tidak memiliki kekuasaan atas investi atau tidak bisa mencegah pihak lain untuk mengendalikan investi. Contohnya itu kayak hak protektif adalah pemberi pinjaman untuk membatasi aktivitas pinjam yang bisa meningkatkan risiko kredit. Kita masuk ke wiralaba. Wiralaba ini tuh kayak sering memberikan pemilik waralaba hak untuk melindungi mereka atau beberapa hak pengambilan keputusan terkait operasional waralaba. Namun hak pemilik waralaba tidak memberikan kekuasaan untuk mengarahkan aktivitas yang signifikan mempengaruhi hasil perwaralabanya. Pemilik waralaba hanya memiliki kemampuan untuk melindungi merek, bukan untuk mengendalikan operasional perwaralabanya. Terus kita ke hak suara mayoritas. Jika investor memiliki lebih dari 50% hak suara, mereka biasanya memiliki kendali jika satu keputusan utama dibuat berdasarkan suara mayoritas. Mayoritas anggota pengurus yang mengendalikan perusahaan ditunjuk oleh pemilik hak suara mayoritas. Namun ada pengecualian ini. Pengecualian itu kayak tentang dia tuh tidak berkuasa meski mayoritas itu mayoritas juga nggak punya kuasa. Kayak jika ada pihak lain atau misalnya pemerintah atau regulator yang lebih berwenang dalam mengarahkan aktivitas utama, maka investor tidak memiliki kendali meskipun memiliki hak suara mayoritas. Oke, sekarang kita masuk ke kekuasaan tanpa hak suara mayoritas. Nah, investor itu bisa tetap berkuasa meskipun hak suara atau kepemilikan mereka itu kurang dari 50%. Misalnya itu melalui itu yang pertama ada kesepakatan dengan pemilik suara lain. Nah, ini tuh investor memiliki perjanjian yang memungkinkan mereka mengarahkan pemilik suara lain dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua tuh ada hak berdasarkan kontrak lain. Nah, ini tuh investor memiliki hak yang memungkinkannya mengendalikan kebijakan operasional atau keuangan. Nah, lalu yang ketiga ini ada hak suara investor. Nah, ini tuh jika investor ini memiliki cukup suara untuk secara praktis mengendalikan keputusan tanpa perlu persetujuan banyak pihak lain. Lalu yang terakhir tuh yang keempat tuh ada hak suara potensial. Nah, ini tuh jika investor tuh memiliki opsi atau hak di masa depan untuk memperoleh lebih banyak suara dan mengendalikan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke kekuasaan ketika hak suara tidak berpengaruh signifikan. Nah, di dalam kekuasaan ini tuh ada tiga. Yang pertama tuh ada keterlibatan dalam desain investor. Nah, apa sih investor itu? Investor itu tuh maksudnya itu adalah perusahaan atau entitas yang menerima pendanaan, pernyataan modal, atau bantuan dari pihak lain atau investor dengan tujuan untuk mengembangkan bisnisnya, yang dimana investor ini memperoleh kepemilikan atau hak atas keuntungan di masa depan. Nah, jadi yang pertama tuh tadi kan keterlibatan dalam desain investor. Nah,
Jika investor terlibat dalam perencanaan investor sejak awal, ini menunjukkan peluang untuk memperoleh kendali. Yang kedua tuh, namun keterlibatan ini tidak otomatis berarti investor memiliki kekuasaan. Lalu yang kedua tuh ada pengaturan kontraktual. Nah ini tuh hak kontraktual yang seperti call rights, put rights, atau hak likuidasi bisa memberi investor kendali jika berkaitan langsung dengan aktivitas utama investor. Nah lalu yang ketiga itu ada keputusan yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Nah itu ada beberapa investor yang hanya membutuhkan keputusan dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi gagal bayar. Nah, jika investor memiliki hak untuk mengelola aset dalam situasi ini, maka investor mungkin memiliki kendali meskipun hak tersebut hanya berlaku di kondisi tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke exposure atau hak atas imbal hasil variabel investor. Nah, apa sih itu imbal hasil variabel? Nah, imbal hasil variabel itu adalah imbal hasil yang tidak tetap dan dapat berubah tergantung pada kinerja investor. Ini bisa berupa seperti imbal hasil positif atau keuntungan, imbal hasil negatif atau kerugian, atau kombinasi positif dan negatif. Nah, di dalam exposure ini tuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama tuh ada dividen atau distribusi keuangan. Nah, ini tuh semacam kayak investor yang memperolehnya itu jika investor tuh menghasilkan laba. Lalu yang kedua itu ada remunerasi atas jasa. Nah ini tuh misalnya kayak fee manajemen yang besarnya itu tergantung pada kinerja investornya itu. Lalu yang ketiga itu ada keuntungan ekonomi tidak langsung. Nah ini tuh kayak seperti sinergi bisnis, peningkatan pangsa pasar, atau efisiensi biaya. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Nah, di dalam hubungan antar kekuasaan ini tuh ada pembagian delegasi kekuasaannya. Yang pertama itu, investor menilai apakah ia mengendalikan investor. Nah, ini tuh dikatakan memiliki pengendalian apabila investor itu memiliki kekuasaan untuk mengarahkan aktivitas relevan investor dan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel serta dapat menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi imbal hasil tersebut. Nah, dengan kata lain tuh kekuasaan tuh menjadi alat, sedangkan imbal hasil itu kayak menjadi tujuan dan konsekuensinya tuh di ekonomi. Nah, yang kedua itu ada investor menentukan apakah ia sebagai prinsipal atau agent. Nah, untuk dikatakan sebagai prinsipal itu ketika investor itu bertindak untuk kepentingannya sendiri dan menanggung resiko serta manfaat utama dari imbal hasil variabel. Nah, ketika jadi agen tuh bertindak atas nama, kalau agen ini tuh bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak lain prinsipal, sehingga kekuasaan yang dimiliki itu bersifat terbatas dan imbal hasil yang diterima tuh biasanya tuh berupa fee, bukan manfaat ekonomi utamanya. Nah, yang ketiga tuh ada agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan pribadi. Nah, maksudnya dari ini tuh adalah walaupun agen memiliki kewenangan pengambilan keputusan, tapi kekuasaan tersebut tuh bukan untuk kepentingan agen sendiri, sehingga agen tidak dianggap mengendalikan investor. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Yang pertama itu ada ruang lingkup pemenang pengambilan keputusan. Di saat ini tuh kita bahas soal decision making authority atau wewenang pengambilan keputusan. Intinya di PSAK 110 untuk menentukan apakah investor mengendalikan investi, kita harus lihat seberapa besar kekuasaan investor dalam mengatur aktivitas investinya. Ini ada dua topik. Yang pertama itu ada aktivitas yang diizinkan sesuai dengan perjanjian pengambilan keputusan dan ditetapkan oleh hukum. Dan yang kedua, direksi yang dimiliki pengambil keputusan ketika mengambil keputusan mengenai aktivitas tersebut. Nah, itu maksudnya seberapa bebas investor atau pengambil keputusan itu menentukan arah aktivitas tersebut tanpa harus minta persetujuan pihak lain. Oke, kita masuk ke remunerasi dan exposure terhadap variabilitas imbal hasil. Di dalam PSAK 110 menilai apakah pengambilan keputusan itu bertindak sebagai prinsipal atau agent. Salah satu indikator pentingnya adalah remunerasi. Kalau remunerasinya wajar, sesuai jasa yang diberikan, dan sesuai praktik pasar, maka ada indikasi dia bertindak sebagai agen.
Tapi kalau remunerasinya besar, kompleks, atau sangat bergantung pada hasil kinerja, ini bisa mengarah ke prinsipal karena dia ikut menanggung resiko dan menikmati hasil. Selanjutnya ada exposure terhadap variabilitas imbal hasil. Selain remunerasi, kita juga lihat exposure terhadap variabilitas imbal hasil. Artinya seberapa besar pengambilan keputusan terpengaruh oleh untung ruginya investi. Semakin besar exposure ya, apalagi digabung dengan remunerasi, semakin besar kemungkinan dia adalah prinsipal, bukan sekedar agen. PSAK juga menilai apakah exposure ini berbeda dengan investor lain dan apakah perbedaan itu mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Oke, selanjutnya ada topik hubungan dengan pihak lain. Ini di seri itu PSAK 110 itu menjelaskan bahwa kendali juga bisa muncul secara tidak langsung lewat hubungan dengan pihak lain. Contohnya, pihak yang berrelasi dengan investor. Walaupun bukan investor langsung ya, tetapi tindakannya bisa mewakili kepentingan investor. Lalu pihak yang menerima manfaat ekonomi dari investi, misalnya lewat pinjaman atau kontribusi dana. Ada juga kondisi ketika pihak tertentu sepakat untuk membatasi penjualan atau pengalihan kepentingan tanpa persetujuan investor. Atau ketika investor dan investi punya manajemen kunci atau organ pengatur yang sama, dia itu sama-sama memiliki manajemen yang sama gitu. Terus penyedia jasa profesional utama yang hubungannya sangat erat juga bisa dianggap bertindak sebagai agen de facto. Yang selanjutnya itu pengendalian aset tertentu. Investor itu perlu menentukan apakah sebagian dari investi dianggap sebagai entitas yang terpisah. Jika dianggap terpisah, investor harus menilai apakah ia mengendalikan entitas tersebut. Jadi, simpelnya investor itu harus menilai dulu apakah aset tersebut berdiri sendiri secara ekonomi. Kalau iya, maka investor harus menilai apakah dia mengendalikan aset tersebut, bukan hanya entitas investi secara keseluruhan. Ini ada 3 kriteria yang dianggap sebagai entitas terpisah dalam investi. Yang pertama, aset itu menjadi sumber pembayaran utama untuk liabilitas tertentu. Yang kedua itu, pihak lain tidak punya hak atau kewajiban terhadap aset tersebut selain yang terkait dengan liabilitasnya. Ketiga, aset, liabilitas, dan ekuitas dipisahkan secara finansial dari bagian investi lain, atau istilahnya ring fence. Kalau ketiga kondisi ini terpenuhi, maka aset tersebut diperlakukan seperti entitas terpisah dalam penilaian pengendalian. Lalu selanjutnya ini masuk ke pendapatan dari investasi. Pendapatan dari investasi itu maksudnya entitas itu tidak dianggap berinvestasi semata-mata untuk kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi jika entitas tersebut atau kelompok usahanya memperoleh atau dengan tujuan memperoleh manfaat lain dari investasi yang tidak dapat diperoleh pihak di luar hubungan investor. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama itu manfaat dari investasi itu ada 3. Yang pertama, akuisisi, penggunaan, pertukaran atau eksploitasi dari proses, aset, dan teknologi dari investi. Ini manfaat-manfaat umum sih sebenarnya. Pengaturan bersama atau perjanjian lain antara entitas atau anggota lain dengan kelompok investi untuk mengembangkan, memproduksi produk atau jasa. Terus adanya jaminan keuangan atau aset yang diberikan oleh investor. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ahmad Swandi, dengan NIM 2023-50161. Kita mulai dari bagian kepemilikan. Untuk bagian kepemilikan disyaratkan menjadi badan hukum yang terpisah. Bagian kepemilikan dalam entitas investasi biasanya dalam bentuk ekuitas atau juga bisa dalam bentuk kepentingan serupa seperti persekutuan. Ia mendistribusikan aset neto entitas investasi secara proporsional. Akan tetapi, memiliki kelompok investor yang berbeda tidak menghalangi entitas untuk menjadi entitas investasi. Beberapa kelompok investor tersebut hanya memiliki hak untuk investasi tertentu atau kelompok investasi tertentu atau yang memiliki saham proporsional yang berbeda-beda terhadap aset neto. Kemudian prosedur konsolidasi, yang pertama adalah menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya.
Kemudian menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Lalu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi anak entitas dalam kelompok usaha atau laba rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan dan aset tetap. Dieliminasi seluruhnya. Kerugian dalam kelompok usaha mengindikasikan adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian pengukuran. Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Nah, penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Seperti contoh, beban depresiasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian setelah tanggal akuisisi berdasarkan pada nilai wajar aset yang terkait yang akui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Lalu, tanggal pelaporannya kapan? Laporan keuangan entitas induk dan entitas anaknya yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian memiliki tanggal pelaporan yang sama ketika akhir periode pelaporan entitas induk berbeda dengan entitas anak. Entitas anak menyusun, untuk tujuan konsolidasian, informasi keuangan tambahan pada tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas induk untuk memungkinkan entitas induk mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak kecuali tidak praktis. Lalu kita masuk ke kepentingan non-pengendalian. Entitas mengatribusikan laba rugi dari setiap komponen penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Entitas juga mendistribusikan total penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo yang defisit. Lalu terakhir, kehilangan pengendalian. Entitas induk memungkinkan kehilangan pengendalian atas entitas anak dalam dua atau lebih pengaturan atau transaksi. Akan tetapi, terkadang berupa keadaan mengindikasikan bahwa lebih dari satu pengaturan seharusnya dicatat sebagai transaksi tunggal. Dalam menentukan apakah pengaturan tersebut dicatat sebagai transaksi tunggal, entitas induk mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan pengaturan dan dampak ekonominya. Oke, sekian presentasi atau penyampaian PSAK 110 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.